ada suara nangis ya. Suara apa sih burung itu? Loh. Beneran ini. Loh, di sana ya. Loh, suara apaan sih ini? Ngeri banget dah. Apanya ketakutan ini? Itu kan harinya Jumat, Bang Jamal ya. Jam 9 saya datang itu. Jenazah itu ada 3. Nah, saya bawa jenazah 1, keluarganya 2 gitu. Oke, kita berangkat. Nah, saya lihat yang jenazah kedua ini banyak banget itu. Wih, ini satu kampung ikut semua ini. Udah, jadi setengah jam akhirnya selesai itu. Akhirnya saya balik ngebut, nyampe rumah sakit saya kaget, Bang. Tadinya saya bilang kan banyak kan. Ternyata cuma 1 orang. Duh. Jam perjalanan ini jauh, Mas. Jadi sekitar 2 jam. Baru masuk hutan nih, Itu ada videonya. Si bapaknya ini teriak-teriak. Sebelum teriak dia itu muntah, Pak. Wah. Dan saya seketika bapaknya bilang, wah, itu saya juga merasakan yang sama. Ada bau yang luar biasa. Coba. Ngadek rian nggih, ngadep teng ngajeng nggih. Udah. Tak pates rian. Nggih mboten apa-apa. Astagfirullahaladzim. Pak, kalau tengah jaman Pak ya? Nggih, sekedap. Sekedap Pak, tak pates nggih. Sekedap Pak. Halo pasukan Lentera Malam, kali ini gua kedatangan narasumber yang sering banget nih kalian request. Banyak yang bilang, Bang, undang supir ambulan dong, Nah, hari ini request kalian gua penuhin karena malam ini kita kedatangan narasumber seorang supir ambulan dan akan menceritakan tentang pengalamannya saat mengantarkan jenazah yang ternyata adalah pelaku dari pesugihan Gondomait dan banyak kejadian yang terjadi pada saat di perjalanan. Di sini udah ada narasumbernya, jadi langsung aja kita sapa, namanya Om Heri. Om Heri, apa kabar Om? Baik, terima kasih Bang Jamal ya. Ya, sama-sama Om. Udah datang jauh-jauh dari Bojonegoro ya Om ya. Betul. Oke guys, jadi Om Heri adalah supir ambulans yang dimana sering menemukan beberapa pengalaman saat mengantarkan jenazah. Dan yang akan diceritakan kali ini itu saat mengantarkan jenazah ke suatu daerah yang ada di Bojonegoro juga, yang katanya ketika mengantarkan jenazahnya ini hanya 1 orang dan itu pun tetangganya, bahkan orang tersebut itu sampai tidak kuat di perjalanan. Betul dong? Jadi ini bukan di Bojonegoro, jadi Bojonegoro ke selatan. Oh, Bojonegoro ke selatan. Ya. Betul, itu ketika saya sampai di rumah sakit itu kaget ya, yang ada cuma 1 orang gitu. Dan ketika dalam perjalanan di sebuah hutan, si bapaknya ini teriak-teriak. Dia nggak kuat di belakang, lalu muntah-muntah. Dan dia minta pindah di depan ketika di hutan itu. Dan ternyata jenazah yang saya bawa itu adalah pelaku pesugihan Gondomait yang mengeluarkan bau luar biasa ketika di sebuah hutan ya. Oke. Dan bahkan bukan hanya bau aja ya Om ya. Ketika perjalanan mengantarkan dan pulang dari rumah duka itu juga sempat ngalamin gangguan. Ya, jadi ketika kita mengantarkan jenazah tersebut di tengah perjalanan itu, selain bau yang itu, terus ternyata tangannya lepas. Jadi si bapak yang menunggu di belakang itu sampai teriak ketakutan. Dan ketika saya turun itu terekam kamera suara-suara yang luar biasa. Dan itu terjadi pulangnya juga. Berarti ada dokumentasi yang ada, Om ya? Ada. Oke. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis karena ini bakalan banyak dokumentasinya. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
sekedap, Pak. Jadi kejadian ini ceritanya terjadi sekitar ya tahun 2024-an lah. Bulannya September, Mas. Jadi, kemarin ya? Iya, baru 2 September. Itu kan harinya Jumat, Bang Jamal ya. Hari Jumat, itu saya sip kedua, jadi jam 9 saya datang itu. Jenazah itu ada 3. Nah, yang saya antar itu pertama itu, saya antar duluan. Nah, yang kedua ini nanti, ini yang saya ceritain itu. Ketika saya mau antar jenazah yang pertama ini, saya datang. Oke, yang siap yang mana ini yang pertama? Kan jenazah itu sesuai urutan kematian. Oh iya. Okay. Di jenazah 1, jenazah 2, jenazah. Oke, saya bawa jenazah 1, keluarganya 2 gitu. Oke, kita berangkat. Nah, saya lihat yang jenazah kedua ini banyak banget itu. Wih, ini satu kampung ikut semua ini. Saya tanya ke teman, Mas, apa bener nih keluarganya semua? Ya, sementara saya cuma nggak jawab ya, cuma ketawa, cuma merengut dai sama ketawa gitu tok teman saya. Oke Mas, ini tunggu ya, paling 1,5 jam lah saya kembali lagi, karena dekat gitu. Oke Mas, siap. Nah, oke, akhirnya saya jalan jenazah pertama itu Mas. Baru jalan pertama Mas keluar rumah sakit, itu tahu-tahu sudah ada kendaraan mogok truk besar di situ. Jadi jalan raya kan. Iya. Nah itu ada truk. Ya Allah, ini gimana caranya? Terus akhirnya kan macet banyak itu, karena terus akhirnya saya ditolongin orang-orang beca depan rumah itu, dicarikan jalan lah. Akhirnya lolos. Oke. Lolos akhirnya, ini saya janjikan 1,5 jam ini. Jadi jam 9 paling enggak ya setengah 11 lah. Setengah 11. Iya, jam 10 setengah 11. Terus saya kebut itu. Lagi, jadi setelah kebut ternyata ya, di kita itu kan ada lampu merah yang besar, jadi jalan provinsi, jalan nasional. Ketika sudah nyebrang dari lampu merah mau masuk ke lampu rumah satunya itu ada lagi mobil mogok tepat dia mau belok. Oke. Waduh, ini bayangan saya udah kenapa bisa begini ini, ada sesuatu lagi ini, saya pikir gitu, ada sesuatu lagi. Akhirnya beneran saya sempat turun itu untuk nyari jalan. Jadi saya yang motor itu kan mobil mogok banyak itu. Saya turun mundur pelan-pelan agar saya bisa lewat gitu loh. Nah, setelah itu oke lah bisa lewat. Alhamdulillah saya kebut lagi. Nah, ketika nyampe rumah, ini jenazah yang pertama ya Mas. Nyampe rumah, ketika kita mau nurunkan jenazah, kita turunin, terus kita tempatkan, biasanya yang jenazah itu kan ada tempat entah itu meja atau tempat tidurnya gitu di rumah itu. Nah, kita angkat, ternyata nggak cukup. Tempatnya jenazah sama jenazah nggak cukup, kepala sama loh, kok nggak cukup ya Mas ya? Ya terus gimana ini? Kita cari lagi tempat untuk ini. Allahu Akbar, aku. Wah, ini bakalan lama lagi nih saya mikir. Iya. Oke Bang, ditunggu ya. Iya beneran ditunggu. Setengah jam nunggu itu nyari. Dia bongkar ranjang tempat tidur itu kan, nyopotin semua, masang lagi. Kayak dipan gitu ya? Iya, dipan itu. Akhirnya saya telepon ke teman saya, Bang, Mas tolong bilangin jenazah yang kedua itu saya mohon maaf. Karena ini pasti telat gitu loh. 3 jam nih kayaknya baru sampai situ. Jam 12 nanti nyampe aku. Loh kok bisa Mas? Ya Allah, ini gangguannya banyak banget aku. Akhirnya ya udahlah. Ya udah. Kita tunggu, ya udah saya sampaikan Mas. Oke, sampaikan. Udah, jadi setengah jam akhirnya selesai itu, akhirnya saya balik. Kebut, nyampe rumah sakit, saya kaget Bang. Kenapa? Tadinya saya bilang kan banyak kan. Ternyata cuma 1 orang. Duh, kok 1 orang? Yang lainnya mana? Mana? Gitu tuh. Ya enggak, ya cuma 1 orang. Tadi ada cuma 2 Bang. Pulang. Duh, tadi itu banyak. Iya. Enggak ada. Itu bapaknya sendiri. Duh, Allahu Akbar, ini apa lagi aku gitu. Kalau temen Om? Ya dia bilang, dia memang ketawanya, makanya pertama kali ketika saya tanya, dia cuma mesem. Wah, paling dia gitu. Makanya tadi pertama ya saya ketawa. Ngapain cuma 2 orang itu. Saya ketawa Mas Heri. Dia bilang gitu. Iya, paham. Cuma 1 nih. Ya, terus ini keluarganya. Bukan, dia bilang gitu. Ya, terus siapa ini? Ini tetangganya, anaknya bapak ini jadi sopirnya yang jenazah ini Mas Heri. Ya, terus keluarganya kemana? Keluarganya itu tinggal anaknya istri dan dia punya suami sekarang sedang di luar kota. Dia nggak perjalanan ke sini Mas Heri, langsung ke rumah dukanya untuk nyiapkan di sana. Jadi yang sama jenazah ini adalah tetangganya dan anaknya dia itu sebagai sopir pribadinya itu yang meninggal. Oke, paham. Oke,
Ya udah nggak apa-apa lah, terus, ayo, monggo Pak. Saya bilang pertama kali saya sampaikan ya saya mohon maaf karena tadi bayangan saya udah 1 jam, mungkin 1 jam setengah, ini bisa 3 jam Pak, mohon maaf. Ya nggak apa-apa Mas. Oke Mas, kita jalan. Sebelum jalan saya cek dulu, cek dari bawang baraan. Saya tanya-tanya ini barangnya ada yang ketinggalan nggak Pak? Nggak, sudah Mas, udah dimasukin semua. Sudah, saya lihat yang dimasukin. Ternyata yang dimasukin tuh kan alat-alat makan. Dan semuanya serba hitam. Ini beneran, ya, saya angkut lagi. Beneran. Oh, Hitam semua. Hitam semua. Okay. Ya, ini anak apaan ini aku bilang. Terus Pak, udah ya. Bapak mau di belakang Pak? Di belakang apa di depan? Di belakang Pak, saya nungguin jenazahnya. Oke, siap. Nah, gitu. Oke, kita jalan Pak ya. Kita berdoa dulu. Semoga selamat sampai tujuan, sampai rumah duka tidak terjadi apa-apa. Oke, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kembali saya cek lagi Pak. Kan itu nggak ada itu. Penghalang. Nggak ada penghalang, Iya. jadi saya cek lagi, Bapak aman? Saya bilang gitu, aman. Jenazah saya lihat aman, nggak ada masalah. Awalnya nggak ada masalah, udah, oke aman Pak. Akhirnya kita jalan. Kali ini perjalanan kita menuju daerah Bojonegoro ke selatan, perbatasan menuju sebuah kota di selatan Bojonegoro. Jam perjalanan ini jauh Mas, jadi sekitar 2 jam. Perkiraan saya itu jam baru nyampe rumah duka karena ini arahnya ke Bojonegoro Selatan, melewati Bojonegoro dan melewati sebuah kabupaten lain, jadi 2 jam melalui hutan-hutan yang panjang ini bakalan. Dari perkiraan saya jam 2 malam lah sampai sana. Oke Pak, jalan semuanya udah, saya ready, bismillah berangkat. Dari awal perjalanan nggak ada masalah. Nah, setelah setengah jam, kurang lebih 40 menit kita masuk hutan. Hutan itu namanya hutan Gondang di Bojonegoro, ya daerah Gondang, perbatasan Nganjuk lah. Baru masuk hutan nih, itu ada videonya. Si bapaknya ini teriak-teriak, Mas, sebelum teriak dia itu muntah Pak. Muntah dulu. Belum muntah, cuma mau gitu. Dan saya seketika bapaknya bilang itu saya juga merasakan yang sama. Ada bau yang luar biasa. Betul apa Pak? Nanti nomor ya. Jadi memang ada jenazah itu ada macam-macam teman-teman. Jadi ada yang mengeluarkan BAB dan mengeluarkan bau yang agak sedap. Jadi ini saya juga mual. Mungkin bapaknya mual. Coba. Ngadek rian nggih, ngadek teng ngajeng nggih. Udah. Tak padas rian. Ini betul apa Pak? Astagfirullahaladzim. Pak, kalau tengah jaman Pak ya? Nggih, sekedap. Sekedap Pak, sekedap tak padas nggih Pak. Sekedap Pak. Ya Allah. Coba nih. Tak padas nggih sing lagi luas Pak. Ini sempit jadi kalau kita parkir bahaya ini. Bau busuk yang bangkai itu, yang kalau ada pernah nyium bau bangkai tikus itu, ini 6 kali lipatnya. Wah, saya pun ikut merasakan gitu. Padahal saya di depan, apalagi bapaknya di belakang. Dia teriak-teriak, Mas, aku pindah ngarep. Artinya dia minta pindah depan. Nah, ketika itu dia histeris, seperti ketakutan banget dari terlihat suara. Kebetulan saya rekam itu karena ya memang jalanan, dan dari suaranya itu kelihatan ketakutan. Nah, ketika itu pula kan jalannya hutan itu kan gini-gini. Saya ikut gugup Mas. Gugup dalam artian mau minggirin mobil jenazah ini saya bingung gitu. Jadi setiap mau minggirin nggak jadi karena sempit lokasinya. Kalau kita minggir asal-asalan berbahaya, nanti ada mobilnya. Bapaknya kan, tolong Mas, main dekau, berhenti. Saya bilang sekedap itu bahasa Jawa, artinya sebentar Pak. Dan ketika saya ada, ini kan lampu penerangan jalan nih. Ketika mau berhenti, itu kok nggak enak gitu perasaan saya. Ada penerangan, berhenti di situ. Nggak enak, nggak jadi lagi. Nah, ketika suatu saat di depan itu saya lihat ada lokasi yang luas. Wah, itu tepat. Langsung saya ngajar. Saya menepi jet. Ketika berhenti, saya kaget. Kenapa? Nggak ada lampu. Nah, ngapain saya berhenti nggak ada lampu gitu? Iya. Aduh, kok digelap gini? Tapi nggak, sudah terlanjur berhenti. Nggak apa-apa. Nah, di kesempatan itu saya berhenti, terus saya mbak kamera Pak, Bang Jamal, saya turun, saya ambil video.
ketika saya turun ini, Bapak, Pak, jenengan turun, silahkan muntah. Ini sudah. Nah, ketika saya turun, itu langsung disambut suara. Ada terekam. Itu entah suara burung atau apa, saya nggak ngerti. Suara itu aneh banget, saya dengerin burung kok gini. Dan dibarengi suara tangisan. Kerekam juga. Udah, Pak. Ini gone. Lho Pak, tangan ucul Pak, lepas Pak tali ini. Iya, sik. Boten niku. Sik. Nah, ini sik. Wis ngene deh. Tak keluar Pak. Iya. Iya, sik. Sabar. Astagfirullahaladzim. Sik, Pak. Pun mandap Pak Rian, jangan mandap. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yes, nggih Pak, sip. Jenengan pindah ngajeng mawon. Sik kula tonton Rian. Aduh, nggih Pak, sedap. Sik kula pados. Banyak angin enten. Sik. Oh. Pun lega Pak. Ya, sik. Sudah. Jangan pindah ngarep ya Ren. Niki apa tali ini? Tali ini kan rapet. Ya sini ngene to Pak, ya sini. Oke. Ya sik. Nek tak cerita kula nggih. Sik. Iya. Sik. Jenengan tengah jeng mawon riyen. Kula totone niki. Jadi kita nggak boleh teman-teman merekam jenazah itu, nanti kena pelanggaran YouTube. Jadi ingatan ini taline Pak, mboten jenazah gerak mboten. Taline niku lepas. Iya wedi nggih. Sudah. Aku ngarep Pak ya. Nggih, semanten ngarep. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini duh. Kok ada suara nangis ya? Suara apa sih burung itu? Loh. Beneran ini. Loh. Suara apa sih ini? Iya Pak, sekedar. Kok enten suara ngoten lho. Di sana. Loh. Suara apa sih ini? Ngeri banget dah. Banyak ketakutan ini. Astagfirullahaladzim. Rambutannya lepak ya? Oke, teman. Ya sudah kok. Tangisan laki-laki itu kerekam. Saya sempat mendengar cuma ya namanya itu saya cuekin lah, cuma saya kok ada tangisan, saya sempat bilang gitu. Iya. Nah, ini ketika saya jalan ini ke belakang sambil ngadep dulu. Nah, di depan ambulans saya itu banyak yang notice di netizen saya itu bahkan ada yang screenshot dia, itu ada sosok putih. Di depan tepat ambulan di bawah pohon. Nah, ketika itu saya jalan ke bawah. Karena tadinya bapaknya pas di jalan itu selain mual bau itu dia bilang tangannya terlepas. Jadi jenazahnya bergerak, Pak. Mana ada jenazah bergerak? Paling enggak ya saya nantilah saya benerin Pak kalau berhenti gitu loh. Kayak beneran Pak, saya ke belakang, si bapaknya ini muntah-muntah terus ya. Udah. Akhirnya saya menuju sambil video ini masih terdengar suara burung itu masih ada, tangis itu sekali-kali ada. Dan karena ini kan privasi kalau ngeliatin jenazahnya nggak ngeliatin, saya liatin ke bawahnya ada kamera. Ketika saya duduk mau benerin itu juga ada. Tahu-tahu barangnya si jenazah yang tadi saya masukin serba hitam bau piring itu jatuh
Nggak ada nyenggol, nggak ada, saya juga nggak nyenggol, itu kan di sampingnya jenazah. Lodak gitu jatuh. Dan saya rekam itu. Ada, tuh, saya ketahui ini ngapain jatuh? Aku udah sampai nyenggol. Allahu Akbar. Terus akhirnya saya benerin. Dan ketika saya benerin itu sambil jelasin ke bapaknya itu. Jadi intinya saya memberi penerangan bahwa nggak ada Pak jenazah bergerak. Ini kemungkinan talinya kurang pas sehingga tangannya bisa bergerak karena goncangan jalan atau tikungan ya sambil video. Dan itu Mas, baunya sudah gak karu-karuan di tempat. Terus saya lihat juga ada di bawahnya itu seperti cairan warna kuning gitu. Banyak banget cairan. Cuma saya nggak. Terus bapaknya dibilang, pokoknya kula mboten teng wingking. Artinya saya pokoknya nggak mau di belakang Pak, saya di depan aja. Iya Pak, nggak apa-apa di depan. Nanti saya aman, setel aman lah, ini nggak bakalan jatuh jenazah, ngobrol gitu. Sambil ngerekam. Dan ketika saya sedang memperbaiki itu, bapaknya mendekati saya. Gini Mas, kalau dari kejadian ini sebenarnya ini ada hubungannya dengan kehidupan jenazah ini. Tapi saya cerita Mas ini nanti ceritakan ini. Kemungkinan ada hubungannya dengan semasa hidupnya jenazah ini. Karena apa? Karena anak saya itu jadi sopirnya ini. Saya sempat diceritain Mas dulu itu. Terus saya berpikiran kenapa jadi begini? Apa ada hubungannya? Terus saya bilang iya Pak siap. Nah nanti saya ceritain. Saya mau izinkan Bapak juga anaknya nanti. Insya Allah bisa Mas. Karena tujuannya kita nanti buat ini kan edukasi lah ini agar jangan sampai kita ngelakuin seperti itu. Betul. Jenazahnya nanti seperti ini gitu loh. Betul. Jadi kita tujukan ke masyarakat luas. Tapi kita nggak nyebutkan nama, nggak nyebutkan desa, tapi ini real ada gitu seperti itu. Buat pelajaran ya. Iya, buat pelajaran. Akhirnya sambil nyuting itu, oke Bapak sudah siap, sudah tenang, saya kasih minum, sudah tenang Pak, kita lanjutkan perjalanan ya. Iya, sudah dia bilang gitu. Tapi bau itu nggak hilang. Terus bapaknya saya suruh naik ke depan itu aja masih bau. Saya bayangin dia belakang. Kalau saya kan posisi benerin itu sudah, saya ikut muntah. Jadi itu video saya ada ikut muntah karena memang baunya luar biasa. Padahal biasanya saya itu tahan kalau bau. Karena baunya terlalu menyengat, dibarengi ada penampakan itu, cairan itu. Akhirnya ya udah habis. Saya akhirnya muntah juga di situ, tapi agak jauhan. Nah, ketika saya di sekitar itu, saya masih video itu. Dan suara, nggak tahu ini burung dan kutang itu masih ada di situ. Nggak kebayang jadi Om Heri ini. Karena berdua ya. Di tengah hutan. Di tengah hutan. Jadi hutannya itu lebat banget. Sama jenazah. Dengan kondisi jenazah seperti itu gitu loh. Ya saya tutup, saya juga berdoa, saya kirim Fatihah, namanya kan saya tahu, saya kirim Fatihah, terus akhirnya saya muter lagi, terus masang kamera di situ, saya lanjutkan, dan bapaknya itu kayaknya nggak pengen terlalu lama, kan ada, ayo Thomas jalan gitu. Iya Pak sabar. Nah ketika saya mau sabar itu saya dimarahin orang banyak, karena saya penasaran nih. Suara itu ngapain nggak hilang-hilang gitu loh. Akhirnya oke saya pasang dan selama perjalanan, nah itu dimulai ceritanya bapaknya itu bersumber dari anaknya yang sebagai sopir pribadinya yang meninggal itu. Dan kita juga nggak dapat izin untuk ngamerain sampai rumah, tapi boleh diceritain gitu loh. Nah selama perjalanan itu dia cerita banyak panjang lebar mulai 0 sampai terakhir itu diceritain semua. Nah, ketika sampai rumah itu jenazah, itu kan anaknya perempuan nikah sama seorang kiai lah. Iya, di situ. Itu datang dia langsung tanya, gimana Mas, aman tadi? Dia sudah paham lah. Ada beberapa kejadian seperti itu. Saya mohon maaf banget Pak ya atas kejadian yang mungkin terjadi selama perjalanan. Saya mohon maaf banget dan terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih. Saya kuburkan, jadi tepat jam 2:15 itu langsung dikuburkan. Tengah malam itu. Tengah malam? Jam 2? Jam 2 langsung dikuburkan. Ini ada dikuburkan? Iya Pak, kita langsung kubur. Banyak yang mengantar? Nggak terlalu banyak. Karena mau tengah malam. Nggak terlalu banyak. Akhirnya proses pemandian jenazah dan lain-lain saya mohon izin. Karena kayaknya paham sih anaknya. Udah paham apa yang terjadi lah dengan anaknya. Dan dia bilang tadi sudah ceritain mungkin sama bapak yang nungguin, sudah Mas. Akhirnya
udah saat jenazah itu sudah dimandikan. Nah, ini ceritanya dimulai ini sekarang, Mas. Boleh gimana tuh? Jadi ini kata bapaknya yang saya ikut di ambulan tadi, ya itu dia dapat dari anaknya yang jadi sopirnya si jenazah itu, bahwa bosnya, juraganya ini dia melakukan sesuatu ritual di sebuah hutan. Dia dari awalnya sih nggak paham itu ritual seperti apa, karena ini dilakukan ketika si bapaknya ini bangkrut. Bapaknya ini dulu itu kontraktor besar lah di daerah itu, punya anak 2. Yang satu laki, yang satu perempuan. Nah, ketika itu entah kenapa si bapaknya ini mengalami kegagalan. Proyek macet, gagal bayar dan sebagainya karena dia telat, terlalu lama buatnya atau gagal bayar. Akhirnya kondisinya parah. Semuanya terjual. Rumahnya dulu ada 3 atau mobilnya banyak. Pokoknya ini kaya raya. Dan ketika setelah melakukan ini, itu si bapak ini membuka banting setir, membuka usaha restoran, rumah makan. Baru buka 3 bulan itu meledak. Ramai banget. Jadi 3 bulan dia sudah bisa membuka cabang 4. Semuanya ramai. Dan ini yang bikin aneh itu. Setiap Jumat itu bapaknya mengharuskan semua yang di rumah itu keluar. Jadi setiap Jumat itu, ayo kita jalan-jalan ya gitu. Diajak semua. Hal ini kan timbul curiga. Kok kenapa setiap Jumat gitu loh? Itu pada suatu saat anaknya yang laki itu nggak mau keluar. Di rumah aja. Di rumah, dia pengen rumah. Belum beberapa menit perjalanan itu ramai. Jadi si bapaknya ini ditelepon, si sopir juga bapaknya ditelepon warga bahwa telah terjadi kecelakaan, anaknya tadi meninggal dunia. Ya. Yang di rumah tadi ternyata dia keluar. Dia keluar menaik motor kenceng gitu katanya. Terlibat kecelakaan tunggal menabrak pohon di dekatnya rumah. Padahal itu sebelumnya ini istrinya juga sakit, Mas. Jadi di sebelumnya ini istrinya sakit, tapi di dokter itu di media sudah sakitnya kanker. Di ketika ramai tadi istrinya sudah meninggal ini. Istrinya sudah meninggal karena didakwa kanker ya. Dan sekarang disusul anaknya itu tadi. Tinggal anak perempuan yang sama Pak Yai, yang hidupnya itu, sama si sopir. Ini dari awal sudah enggak, sopirnya sudah tapi yang Pak Kiai juga sudah ngerti, anaknya perempuan ini belum tahu lah. Kalau ayahnya ada sesuatu, ada yang karena itu belum paham dia. Yang sudah mulai paham itu menantunya, yang Pak Kiai dan sopir. Karena sopirnya tahu dia yang nganter. Jadi si bapaknya itu akhirnya menyimpulkan si bapak ini ternyata sedang melakukan pesugihan gondo mayit. Yang jadi catatan saya, kenapa bau itu timbul bukan di rumah sakit, tapi ketika saat masuk hutan dan berhenti dan ada suara di situ. Tangisan. Ada suara tangisan dan ada sosok itu. Saya berhentinya kok ya seperti diarahin di situ, terus ada baunya yang luar biasa kok ya timbul di situ. Jadi bukan kita berangkat. Benar. Dia jadi misteri sampai kena apa yang dilakukan itu. Nah, jadi misteri itu. Dan ini yang notice lagi ketika saya selesai ngantar jenazah itu, Mas. Iya. Pulangnya itu kejadiannya luar biasa lagi. Sendirian ini ada videonya. Kenapa tuh? Ya oke teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, ini kita balik kandangnya yang 41 kemarin. Lihat teman-teman, luar biasa. Dan ini di belakang saksi hidupnya, penutup jenazahnya masih ada yang sebelah kaki.
Jadi ketika pulangnya jelasnya itu, ambulan itu seperti bannya gembus. Kalau ban gembus itu nyetir kan kelihatan tuh, duduk. Kan nggak enak kan, duduk. Jadi nggak stabil lah. Akhirnya ketika saat itu kan saya ceritain, jadi saya cerita di ambulan. Dia bercerita, akhirnya saya menyampingkan kendaraan. Saya harus berhenti ini, bannya bocor, harus ganti ban lah. Itu saya video, ada videonya saya turun. Ketika saya buka pintu, ini sudah berhenti ya. Suara itu datang, suara yang dari awal saya ngantar, itu ada Mas Ian. Di sekitar ambulan, itu kerekam. Dan saya kok blunuk-blunuk, saya ngecek dulu teman-teman. Saya ngecek dulu. Aduh, banyak bocor nih. Banyak ketuk. Aduh, masih di tengah hutan sih. Ini senter saya tadi. Angin kayaknya ini. Kok suara itu mengikuti lagi ya? Suara ini terdengar tadi ketika saya berhenti di yang tadi sama bapaknya, dan ini suaranya ada di sini. Gila ini. Loh, teman-teman dengar gak ya? Tadi yang part satunya itu pasti dengar. Loh, suaranya makin jelas, makin dekat ke sini ya. Duh, gila, ini suara apaan sih ini? Suaranya makin dekat, makin dekat. Woi. Duh. Suara ini masih ada lagi di sini, ikutlah saya. Ikut lagi. Dan ada notis suara tangis lagi, tapi beda tempat ya padahal. Akhirnya saat itu saya video, saya ngecek ban. Ternyata bannya nggak bocor. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Ada apa ini? Akhirnya saya muter ke belakang. Nah, saya buka pintu yang jelas. Kita bukain semua pintu belakang. Nah, saya notice, saya dengerin suara itu. Ini apa suara ini? Tolonglah, kalau ada sesuatu silahkan turun. Silahkan berhenti di sini, jangan ngikut saya, gitu loh. Itu, intinya situ. Jadi sepertinya saya disarankan untuk berhenti oleh sesuatu, saya nggak tahu itu. Karena mobilnya itu sudah nggak stabil seperti ban bocor. Saya seperti disarankan untuk berhenti dan membuka semua pintu. Saya ngecek akhirnya. Ada apa sih ini? Saya bukain semua. Dan saat itu suara itu seperti kayak turun gitu. Suara-suara itu turun. Nah, seperti mempersilahkan. Iya. Oke, silakan turun. Jangan ngikut saya. Bahaya nih kalau kamu ngikut sampai rumah sakit, sampai rumah, bahaya ini. Turun semua gitu. Sama video itu masih ada videonya. Berasa ya, berasa gitu. Dan itu kerekam suaranya juga. Sebodoh amat lah. Ngecek ban dulu aman. Ini jalur apaan sih? Duh. Suaranya ini makin dekat ke sini. Gila, ini suara apaan sih ini? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang berdiri di situ dong? Pak Polhut. Kok ada yang nangis ya? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ada yang nangis teman-teman. Udah jalan. Bener ini. Aduh. Ada suaranya gitu loh. Akhirnya bener Mas, saya berdoa di situ dalam hati ya, semoga semuanya ini
dipelancar. Iya, nggak ada terjadi suatu bagi saya karena saya juga menceritakan ini. Tapi akhirnya saya tutup, saya berkesimpulan sambil memohon kepada Yang Kuasa lah. Saya menceritakan ini, kalau kita melakukan hal ini kejadiannya sangat luar biasa. Apa yang akan kita alami? Tolong jangan lakukanlah menyekutukan Allah, membuat pekerjaan yang nggak benar. Jenazah sampai seperti ini. Sampai seperti, bahkan ketika bukan hidup ya, bukan saat hidup kehilangan keluarga, saat jadi jenazah, ini saat sudah jadi jenazah, itu mengalami kejadian yang seperti ini gitu. Susahnya kita yang hidup melihat jenazah itu terasa berat banget. Paham. Dia ngeluarin bau, dia cairan. Ketika kita lihat itu, apalagi jenazah itu, kita nggak tahu apa yang sedang dia alami gitu loh. Nah ini luar biasa kejadian ini, makanya saya buat videonya atas izin mereka, keluarga itu. Karena hal ini sangat tidak boleh sebetulnya, tidak dianjurkan. Tapi selama ini kan kadang-kala hanya di film atau ini ada gitu loh. Apapun kalau kita menyekutukan Allah, itu kejadiannya seperti ini gitu. Ada videonya, ada suara yang terekam. Itu berbahaya banget. Jadi saya berharap ketika saya upload ini, buat masyarakat itu benar-benar jadi pelajaran yang sangat berharga gitu loh. Nah intinya seperti itu, Mas. Om, aku pengen nanya deh tentang pesugihan gondo mayit ini. Kalau boleh tahu ciri-ciri seperti apa sih yang paling? Sebetulnya saya juga baru dengar ini. Karena aku juga baru dengar ini, apa itu pesugihan gondo mayit. Lalu saya artikan karena bahasa Jawa kan itu, gondo itu bau, mayit itu jenazah yang sudah membusuk. Jadi ini sempat dipesankan sama bapaknya itu. Jadi gini, ini perhatian juga jadi buat keluarga semuanya di masyarakatnya. Ini hati-hati kalau di rumah kalian setiap hari, entah itu hari Jumat atau seminggu sekali, ada bau busuk di rumah kalian, hati-hati, dia bilang gitu. Jadi bukan mengingatkan, mengingatkan saya juga mau itu. Jadi patokannya gitu. Kalau ada bau yang tiba-tiba hanya timbul setiap malam tertentu di rumah itu, di rumah kalian, hati-hati. Terusnya gitu. Baunya bau beda ya, Om? Baunya beda, busuk banget. Jadi dari banyak bangkai hewan itu 5 kali dan pasti mutah. Kalau bau sikil bukan enggak ya, Om? Bukan. Bau sikil enggak ya? Bau kos kaki basah enggak tuh, Om? Bukan ya? Nanti malah ini bau apa ini? Bukan ini bau ikan. Karena aku pengen tahu, maksudnya tadi ada beberapa notis itu soal tokenya, Om. Apakah pesugihan gondo mayit itu juga berkaitan sama toke-toke yang muncul itu kemungkinan seperti itu. Jadi ada apa hubungannya? Jadi ada gandengannya, bau dan tokek. Jadi ya dipesankan tadi, kalau di rumahmu tiba-tiba ada tokek berbunyi, ini banyak nih, dan ada bau, ya berhati-hati gitu. Padahal banyak. Tapi kalau bau bunyi tokek aja ya enggak. Gitu. Maksudnya kalau bau ya berarti harus hati-hati, harus berdoa. Dan semoga tidak dilakukan oleh keluarga kalian. Iya, gitu. benar. Jangan dilakukan. Dan kalau dilakukan ya lihat video ini ya harus di stop gitu loh. Entah bagaimana caranya. Supaya tidak terlambat Tidak terlambat gitu loh. Ini Om, hutan yang tempat Om berhenti, ya. Om sebelumnya kan pasti tahulah hutan tersebut ya. Apakah memang itu terkenal dengan hutan tempat orang pesugihan gitu, atau melakukan ritual-ritual tertentu? Saya kayaknya sih enggak. Cuma hutan itu sering terjadi kecelakaan. Jadi sering banget terjadi kecelakaan di daerah situ. Di daerah itu. Karena kalau saya lihatnya kecelakaan itu terjadi karena medannya itu seperti itu. Jadi video saya sini lihat tikungannya tajam, naik turun, jurang kanan kiri. Tapi entah itu
ada hal lain di hutan itu, saya nggak paham. Tapi yang pasti di daerah situ memang orang diwajibkan berhati-hati, apalagi malam. Dan malam itu jarang lewat situ. Makanya ketika video saya ada itu kan jarang kendaraan. Ya, kalau orang Jawa kan sebut hutan itu alas ya, Om? Iya, alasnya. Alas apa nih, Om? Boleh kasih tahu nggak? Alasnya ada Ada ya? Ya, Alasnya ada. juga terkenal itu? Iya, ada alasnya Terkenal ya? di situ. Oke. Sering terjadi kecelakaan lah. Oke. Om, kalau untuk kondisi jenazahnya memang seperti apa sih, Om? Pada saat pertama kali datang gitu? Ya, kalau saat pertama kali datang saya lihat jenazahnya normal sih. Normal. Nggak ada apa-apa, nggak ada bau, normal semua. Nggak, saya ya seperti biasa, saya cek semua, keluarganya saya suruh barang-barangnya masukin, dan saya lihat jenazahnya normal, nggak ada apa-apa. Ketika sampai yang di tengah hutan itu gimana? Nah, itu baru. Pertama bau, yang kedua ada cairan, seperti itu. Cuma itu aja? Iya. Selebihnya kayak fisiknya seperti apa? Saya nggak buka sih. Betul. Oh, nggak buka ya? Tangannya. Kan tangannya Iya, kan tangannya bisa lepas, mah nggak buka mukanya. Cuma Oh. tangannya saya lepas, saya benerin aja. Oh, berarti masih ditutup Masih tutup wajahnya kain, ya? iya, masih tutup kain. Tapi Oh. yang pasti itu penuh dengan cairan kuning. Yang Iya, kayak apa ya? Pokoknya lihat jijik lah. Iya. Dan pasti muntah gitu aja. Iya. Karena saya pun sebetulnya kuat karena sering bau-bau seperti itu. Tapi ini nggak kuat. Nggak kuat. Jadi muntah juga sakitnya. Nah, pada saat Om Heri itu sampai rumah duka, Iya. baunya masih ada kok? Masih. Masih. Jadi ada respon dari beberapa, kok gini ya? Makanya kenapa menantunya itu cepat-cepat menguburkan. Jangan sampai timbul negatif. Jadi dia sama temennya udah cepet-cepet, harus dikuburkan cepet-cepet. Jangan sampai nginep gitu. Meskipun itu tengah malam, waktunya jam 2 malam itu. Iya, jam 2 malam. Ya, jadi tetangganya itu betul udah mencurigai, tapi kan nggak ada bukti kan. Iya. Nggak ada Iya. bukti kan. Cuma Iya. kok gini gitu loh, kok bau gini. Dan memang gini Mas, jenazah berbau itu sebetulnya kan ada memang, cuma kan dari penyakit. Dan itu baunya biasanya ya dari rumah sakit. Ngerti nggak? Ya dari rumah sakit udah memang berbau. Ya, harusnya dari rumah sakit memang Udah berbau bau. karena dia penyakit kan. Ada beberapa jenazah yang seperti itu. Tapi ini kan enggak Di perjalanan. di tengah perjalanan di hutan gitu, masuk hutan. Dan ketika kita berhenti di hutan itu banyak kejadian aneh. Iya. Gitu. Terus pada saat mandi jenazah tersebut, Iya, jadi ya gimana tuh? Bau nggak tuh? Iya, masih bau. Masih gitu. kebauan ya, Masih pasti. bau. Cuma, makanya terus si anak ini harus cepat-cepat dikuburkan kan dia, dikuburkan mandi. Cuma ya notice. Ini kan nggak punya keluarga sama anaknya dia juga sama teman-temannya yang kiai itu sama pondok itu yang mandiin itu semua. Jadi masyarakat nggak ikut mandiin, cuma di luar saja. Nah, terus kalau supir pribadinya almarhum itu di mana tuh? Iya. Yang Anak bapaknya itu. Iya, ya. bapaknya. Jadi anak bapaknya itu ketika jenazah itu udah meninggal, dia minta izin pulang dulu untuk mempersiapkan yang di rumah. Jadi dia bantu mempersiapin segala sesuatunya karena si menantunya udah bilang kalau ini harus dimakamkan gini Mas, sampai bantu biar ayahnya bapaknya sendirian nggak apa-apa. Tapi anaknya itu langsung pulang, akhirnya bapaknya sendirian. Nah di saat itu kan cairannya kan banyak itu loh yang sampai sekarang masih notice itu seperti itu, kok banyak, tadi saya lihatnya banyak, kok tinggal satu gitu loh. Nah itu yang sampai sekarang juga ya nggak tahu, juga sebagai misteri lagi. Iya. Gitu. Tapi yang Om lihat seperti warga biasa. Iya, seperti warga, cuma pakaiannya kan kayak grup apa gitu, grup apa ya, hitam semua kayak gitu loh. Cuma saya kan ya biasa, jadi kalau jenazah kan biasa ramai gitu loh, ramai. Ya bayangan saya itu keluarga satu, ternyata itu kan kok ngumpul di tempatnya itu gitu. Dan saya ya cuek aja, langsung angkat aja. Ketika kagetnya saya balik itu, loh kok cuma satu orang ya dari situ. Terus dia bilang ini ada anak saya sudah pulang yang supirnya, jadi nyiapin di rumah gitu. Dia bilang bapaknya seperti itu. Oke, terakhir Om dari Jamal pengen nanya, apakah Om Heri itu setiap mengantarkan jenazah itu pasti merekam, dan kalau boleh tahu mungkin biar teman-teman atau netizen itu pada ngerti ya maksud Om itu ngerekam itu sebenarnya tujuannya apa? Nah,
pertama itu saya ngerekam ketika itu tujuan awal itu hasilnya menghibur diri, Mas. Karena saya sendirian di lewat hutan. Itu saya kalau ngerekam kan biasa menghilangkan rasa takut kan. Kalau saya diem aja kan akhirnya kesana mata kesana gitu. Akhirnya saya rekam. Oh, gitu. Itu salah satu. Salah satu. Yang kedua, ini niat saya, ini kan kalau saya ngerekam kasusnya apa jenazahnya saya bawa ini sebagai edukasi gitu loh. Agar jangan sampai kita lakukan sehingga terjadi seperti jenazah yang bawa gitu loh. Meskipun misalnya kecelakaan, ini kecelakaan apa itu sebenarnya saya sebutkan, dan ketika saya nggak mendapat izin saya pulangnya melalui jalur yang ya seperti itulah ekstrim. Kan gini, mungkin kebanyakan pemirsa semua itu taunya supir ambulan itu ngantar jenazahnya yang wah tempat aman gitu, kota, ngantar jenazah di kota, yang enggak. Nah, ini enggak gitu loh. Kita ngantar jenazahnya itu seperti itu, dan itu nggak kenal waktu. Mau lokasi dan berapa, lokasinya ekstrim apa kita antar. Dan itulah yang membuat saya itu kadang-kadang merekam itu fungsinya utama sih membuat edukasi itu, Mas. Karena apa? Karena gini, ketika saya edukasi misalnya ada kecelakaan itu, mungkin yang lihat kan banyak gitu. Orang lihat banyak dan akhirnya oh ya bisa terjadi seperti itu. Banyak video-video saya ya, Mas, ketika ada lampu belakang yang nggak nyala itu banyak kan, sepeda motor itu loh, Mas. Ternyata ada, itu penyebab kecelakaan itu ada. Dan itu ada jenazahnya seperti itu. Nah, mungkin terus bahkan ada salah satu netizen habis nonton videonya Pak Iri langsung saya ke bengkel tak pasangin lampunya. Seperti itu tujuannya seperti itu. Dan Om Heri tentunya nggak cuman ngonten kalau ada horornya aja ya. Tapi kalaupun memang ada yang bisa disampaikan, saya sampaikan. Ya dikontenin gitu, direkam, diupload gitu ya. Dan kalau horor itu yang paling pandai netizen kita. Paling pandai kalau saya kan fungsi utamanya ngerekam, kalau nanti ada horor-horornya ya itu munculnya. Ya seadanya aja seadanya gitu loh. Ya. Istilahnya fungsi saya itu bukan horornya aja. Jadi horornya itu nanti malah netizen mereka yang timbul. Biarkan pendapat dari teman-teman yang nonton ya. Oke, paham. Oke, Om Heri, terima kasih udah jauh-jauh dari Lamongan sekali lagi. Bojonegoro ya ke Lentar Malam. Sekali lagi terima kasih Om. Semoga sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih Bang Jamal. Terima kasih sudah datang di Lentar Malam ini. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Om Heri izin pamit. Bye. Terima kasih. Bye.